Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Prof. Nurul Indarti, PhD, dan juga Bapak Novi Iman, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah RMIC Operation untuk kelas MBA 79. Perkenalkan, nama saya Afifuddin. Saya dari kelas Operation dengan dosen pembimbing Bapak Wahid Slamet Ciptono PhD akan mempresentasikan terkait proposal tesis saya dengan judul Perencanaan Penjadwalan Proyek Sistem Distribusi Air Kawasan Perumahan dengan Critical Path Method dan Resource Leveling. Studi kasus pada Perumda Tirta Cahya Agung. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang daftar isi pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini akan memuat tiga hal utama. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Yang kedua adalah bab 2 atau landasan teori. Sedangkan yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, kemudian akan ditutup dengan daftar pustaka. Pada bab pertama atau pendahuluan akan saya mulai dengan pemaparan terkait latar belakang yang akan eh, saya jelaskan kenapa saya mengangkat tema proposal tesis ini. Yang pertama adalah karena Tulungagung itu berada di eh, Provinsi Jawa Timur, salah satu kabupaten yang ada di daerah selatan. Di bagian timurnya itu berbatasan dengan Kabupaten Blitar, kemudian di bagian baratnya berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, sedangkan bagian utara itu berada berbatasan dengan Kabupaten Kediri. Untuk bagian selatannya itu langsung menghadap ke Laut Selatan atau ke Samudra Hindia. Nah, dengan posisi seperti itu, Kabupaten Tulungagung itu berada pada lingkungan yang cukup potensial untuk menjadi tempat tinggal bagi masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2, bisa saya jelaskan secara ringkas gitu ya, bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021, jumlah penduduk yang tinggal di Kabupaten Tulungagung itu selalu mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2020 ke 2021, yang secara persentase itu mengalami peningkatan sebanyak 5,17%. Nah, dari sekian eh, daerah kecamatan yang ada di Tulungagung, beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, dari tabel 2 ini eh, sudah diurutkan berdasarkan kepadatan penduduk paling tinggi ke yang sedikit lebih tidak padat gitu ya. Jadi yang pertama ada Tulungagung sampai dengan ke Ngantru. Nah, kalau kita lihat dari tabel nomor 2 ini tadi itu adalah kecamatan-kecamatan yang berada di daerah tengah Kabupaten Tulungagung. Nah, salah satu alasannya kenapa kepadatan penduduk di daerah tersebut itu cukup tinggi daripada kecamatan yang lain karena apa adanya fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya provinsi, kemudian dekat dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Selanjutnya, karena tadi beberapa kecamatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka laju untuk hunian baru itu juga cukup potensial daripada kawasan kecamatan yang lain. Berdasarkan tabel 3 ini, saya bisa menjelaskan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu di daerah tengah Kabupaten Tulungagung, terutama kecamatan yang kepadatan penduduknya tinggi, itu pembangunan kompleks perumahan baru cukup banyak. Seperti pada tahun 2017 dan tahun 2018 serta tahun 2021 itu eh, pertambahan jumlah rumah yang dibangun eh, pada kawasan tengah antara 300 unit 200 unit itu menjadi bukti bahwa daerah tengah itu
akan terus berkembang dan mengalami pertambahan penduduk. Kemudian berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengambil eh, perusahaan yang menjadi studi kasus, yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Tirta Cahya Agung. Ini merupakan apa ya, perusahaan atau badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Tulungagung. Itu memiliki tujuan untuk memberikan manfaat baik bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Bukti konkretnya adalah tugas Perumda ini adalah memproduksi dan mendistribusikan air bersih, mendirikan dan membangun mengelola instalasi pengelolaan air atau IPA. Yang ketiga adalah membentuk dan mengembangkan unit usahanya. Nah, berdasarkan gambar dua ini merupakan bagian depan kantor pusat Perumda Tirta Jaya Agung yang berada di Jalan Panglima Sudirman nomor 12 Kabupaten Tulungagung. Nah, selanjutnya kenapa PDAM ini menjadi alasan saya untuk mengangkat tema penelitian ini. Karena salah satunya data dari tabel keempat dan kelima pada tahun 2018 sampai tahun 2020, ternyata baik jumlah SL itu adalah sambungan langsung atau jumlah pelanggan yang dimiliki oleh PDAM itu terus mengalami peningkatan. Eh, di di lain sisi, jumlah kapasitas atau jumlah produksi yang didesain untuk volume air dari PDAM itu juga mengalami peningkatan, walaupun secara produksi realnya itu belum sampai mencapai titik paling optimal, yaitu 100%. Nah, dengan pemaparan tabel 4 dan tabel 5 ini, itu menunjukkan jika perusahaan atau Perumda Tirta Cahya Agung ini masih memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah salurannya, terutama di bagian kawasan pemukiman baru. Selanjutnya, eh, saya akan menjelaskan terkait gambar 4 ini. Ini adalah peta rancangan pengembangan jaringan SPAM atau saluran air minum gitu ya, penyaluran air minum pada tahun yang dibentuk oleh perusahaan pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Jadi perusahaan itu memiliki rencana bisnis per periode. Nah, eh, setelah bisnis periode tahun 2017 dan tahun 2021 ini selesai, maka perusahaan juga berencana untuk menyusun rancangan bisnis baru dengan periode yang sama, yaitu rentang tahunnya 2022 sampai dengan 2027. Nah, dari rencana bisnis tersebut dapat diambil informasi jika pengembangan jaringan SPAM pada Perumda Tulungagung itu akan difokuskan pada 7 kecamatan yang berada di tengah. Salah satunya di Tulungagung, Karangrejo, Sumber Gempol, Kauman, Gondang, Ngantru, dan Kedungwaru. Nah, hal ini menjadi sinkron tentang naiknya tingkat kepadatan penduduk dan juga sasaran rencana bisnis perusahaan. Selain itu, pada tabel nomor 6 ini juga dijelaskan terkait panjang pipa transmisi dan distribusi air bersih yang dimiliki oleh PDAM. Nah, jadi pada tahun 2018 itu pipa transmisi perusahaan bisa mencapai panjangnya 247.248 meter. Namun berangsur-angsur menurun, tapi mereka memiliki pipa distribusi yang semakin bertambahnya. Jadi bedanya apa? Pipa transmisi ini adalah pipa yang menghubungkan air bersih dari saluran IPA-nya tadi ke tempat reservoir. Nah, karena beberapa apa pipa transmisi pada tahun 2018 itu mengalami kerusakan, jadi perusahaan memutuskan untuk lebih fokus pada perpanjangan pipa distribusi. Hal ini karena pipa distribusi lebih berpengaruh terhadap tingkat saluran pelanggan langsung yang dimiliki oleh Perumda. Nah, selanjutnya
pada gambar nomor 4 ini bisa dijelaskan terkait peta jaringan utama perpipaan distribusi yang dimiliki oleh Perumda. Sama seperti penjelasan slide sebelumnya itu terkait panjang pipanya, yang sekarang adalah eh, pemetaan pipa distribusinya. Jadi secara umum yang berwarna merah, kuning, biru, ungu, hijau, dan kosta itu merupakan pipa utama yang menyalurkan air dari IPA menuju ke reservoir atau tangki penampung sementara yang dimiliki Perumda, sampai akhirnya air tersebut akan dialirkan ke rumah-rumah sambungan langsung. Nah, eh, pipa ini pipa yang berwarna itu, saluran utama itu adalah pipa dengan ukuran volume yang lebih besar daripada pipa yang menyambungkan air dari reservoir ke sambungan langsung. Biasanya itu kalau pipa yang sambungan langsung ke rumah, ukuran maksimalnya adalah 2 meter kubik per detik. Nah, berdasarkan informasi tersebut, eh, saya juga mengambil informasi dari wawancara bersama Bapak Sugeng sebagai Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi Air Perumda Tirta Jaya Agung. Nah, beliau menyatakan bahwa proses perluasan layanan air bersih memerlukan waktu yang bervariasi. Nah, tergantung jumlah SL atau jumlah eh, calon eh, pelanggan yang ingin menjadi eh, yang ingin menikmati layanan air bersih Perumda. Nah, itu jadi perusahaan selama ini gimana ya, belum memiliki target pasti ketika seseorang ingin mendaftar sebagai pelanggannya. Nah, biasanya itu jika secara administrasi lancar, waktu yang dibutuhkan itu adalah 1 minggu pengerjaan. Nah, sedangkan untuk sistem perpipaan pada kawasan baru atau perumahan baru yang masih akan dibuka gitu ya. Jadi biasanya belum ada pipa besarnya tadi, itu biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena eh, prinsip kerja yang masih dianut oleh bagian transmisi dan distribusi pipa itu adalah yang penting sistem perpipaannya diselesaikan dan tidak sampai mangkrak. Jadi eh, akan dapat mengurangi beban perawatan yang ditanggung oleh si bagian perawatan perusahaan. Jadi di samping sisi bisa memberikan keuntungan, tapi di sisi lain apa ya, seperti memperpanjang pengerjaan atau penyelesaian proyek perpipaan. Nah, lebih lanjut menurut Bapak Sugeng, per tahun 2000 per tahun 2022 jumlah karyawan yang dimiliki oleh Perumda itu sebanyak 130 orang, dan itu masih harus dibagi ke 12 kantor cabang. Berarti perusahaan memiliki total 13 kantor, itu termasuk dengan kantor pusatnya. Nah, untuk bagian divisi transmisi dan distribusi air itu hanya diisi oleh 14 orang, sudah termasuk dengan kepala bagiannya. Nah, menurut Bapak Sugeng jumlah tersebut itu sangat kurang karena karena mempertimbangkan luasnya jaluran perpipaan dan banyaknya cabang yang perlu dikelola gitu, terutama apabila ada jalur perpipaan baru, biasanya pengerjaannya menjadi lompat-lompat. Jadi jika misal di satu kecamatan tertentu sedang ingin memasang perpipaan baru, sedangkan di kecamatan lain waktunya sama juga membuka pipa baru, biasanya semuanya akan dikerjakan, tapi berpindah-pindah. Jadi tidak bisa konstan untuk tim proyeknya itu bekerja di salah satu pengerjaan perpipaan. Nah, berdasarkan tren pembangunan perumahan, kemudian informasi perihal rencana bisnis periode 2022 sampai 2026, kemudian diperkuat dengan keterangan Bapak Sugeng terkait eh, proyek perpipaan tadi, maka saya sebagai peneliti eh, eh, berencana untuk melakukan penelitian terkait perencanaan penjadwalan proyek sistem distribusi air pada salah satu kawasan hunian baru atau perumahan yang berada di kawasan Tulungagung. Nah, kawasan perumahan
baru yang menjadi objek penelitian itu adalah Geraha Tunggul Sari di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Kedungwaru. Nah, perumahan ini sebenarnya sudah berjalan ya atau sudah selesai dikerjakan pada tahun 2020 dan juga sudah ada huniannya. Tapi itu menurut pengembang perumahannya itu masih masuk dalam fase satu. Jadi untuk fase kedua atau fase selanjutnya itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2026, 2000 maaf 2023. Jadi eh, rencana pengembangan tersebut itu selain membutuhkan apa ya pengembangan lingkungan proyek, tapi juga membutuhkan saluran perpipaan baru untuk penyaluran distribusi air ke rumah-rumah yang akan dibangun oleh pengembang eh, perumahan. Nah, perencanaan penjadwalan sistem proyek distribusi air yang akan saya gunakan itu adalah menggunakan metode critical path atau jalur kritis, kemudian dibantu dengan metode resource leveling atau pemerataan sumber daya. Nah, pemilihan kedua metode tersebut dianggap sesuai dengan apa eh, biaya, mutu, dan waktu yang menjadi eh, pertimbangan PDAM dalam mengerjakan proyek perpipaan. Jadi keunggulannya itu bisa mudah diaplikasikan dan dimengerti bagi tim Perumda, tapi juga memberikan keuntungan bahwa proyek itu mampu diatur jadwalnya dan dikontrol uh, dengan lebih ketat. Jadi target pengerjaan proyek dapat lebih terfokus seperti itu. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, saya sebagai peneliti mengajukan judul sebagai penelitian ini, perencanaan penjadwalan proyek sistem distribusi air kawasan perumahan dengan critical path method dan resource leveling. Nah, studi kasusnya berada di Perumda Tirta Jaya Agung. Nah, rumusan masalah yang ingin saya angkat adalah Perumda selama ini mengalami masalah berupa target penyelesaian, rencana penjadwalan, dan batas sumber daya proyek dalam pengerjaan distribusi air di kawasan perumahan. Nah, akumulasi masalah tersebut berpotensi memunculkan waktu penyelesaian proyek yang lambat dan alur pembagian sumber daya yang tidak seimbang, sehingga berakibat pada tingkat mutu proyek yang buruk hingga ada kemungkinan bahwa proyek tersebut mangkrak. Nah, pertanyaan penelitian yang akan diangkat itu ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana perencanaan, penjadwalan, dan pengerjaan proyek sistem distribusi air pada kawasan perumahan oleh Perumda Tirta Jaya Agung. Yang kedua adalah apa kendala atau batasan yang dialami oleh Perumda Tirta Jaya Agung dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengerjaan proyek sistem distribusi air pada pengawasan perumahan. Yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana perbaikan penjadwalan proyek sistem distribusi air pada kawasan perumahan oleh Perumda Tirta Jaya Agung. Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut, muncullah tiga tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengidentifikasi proses perencanaan, penjadwalan, dan pengerjaan proyek sistem distribusi air pada kawasan perumahan oleh Perumda Tirta Jaya Agung. Yang kedua adalah mengidentifikasi kendala atau batasan yang dialami oleh Perumda Tirta Jaya Agung dalam perencanaan, penjadwalan, dan pengerjaan proyek sistem distribusi air pada kawasan perumahan. Dan yang ketiga adalah menyusun perbaikan penjadwalan proyek sistem distribusi air pada kawasan perumahan oleh Perumda Tirta Jaya Agung. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada tiga pihak. Yang pertama adalah peneliti dengan mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan teori terkait penjadwalan proyek yang terkena batasan. Yang kedua adalah manfaat bagi perusahaan, yaitu memberikan solusi praktis terkait penjadwalan proyek sistem distribusi air di kawasan perumahan yang baru. Sedangkan yang ketiga adalah untuk membaca, yaitu memberikan pengetahuan atau referensi terkait perencanaan, penjadwalan, dan pengerjaan proyek sistem distribusi air pada kawasan perumahan. Nah, lingkup penelitian ini akan dikhususkan hanya pada proyek sistem distribusi air di kawasan pengembangan perumahan fase kedua Geraha Tunggul Sari. Lebih lanjut, penelitian adalah untuk menyusun perbaikan penjadwalan proyek sistem distribusi air di kawasan perumahan Geraha Tunggul Sari
yang dikerjakan oleh Perumda Tirta Jaya Agung. Kemudian ini adalah sistematika penelitian, itu mulai dari bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Ini nanti merupakan apa ya, pemaparan data-data dan juga hasil analisis setelah penelitian, sedangkan yang kelima adalah simpulan. Nanti isinya adalah uh, kesimpulan dan saran terkait isu yang telah dibahas di penelitian. Nah, sekarang kita beranjak pada bab kedua atau landasan teori. Nah, untuk landasan teori penelitian ini, saya mengambil beberapa teori mengenai proyek yang sudah dipelajari selama kuliah. Yang pertama adalah tentang manajemen proyek. Menurut Pinto, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk kegiatan proyek guna memenuhi persyaratan yang ditentukan. Nah, dalam melakukan manajemen proyek ini, tentunya pengerjaannya membutuhkan tim khusus yang secara langsung dia beraktivitas di proyeknya. Nah, tim proyek ini nanti akan dipimpin oleh seorang project manager. Selanjutnya, masih menurut Pinto, ini juga teori tentang manajemen proyek. Nah, proses dalam pengerjaan proyek itu biasanya terbagi dalam 5 fase gitu ya, dalam satu siklus proyeknya. Nah, uh, kelima fase itu adalah yang pertama initiating, yaitu proses mendapatkan otorisasi atau hak dalam pengerjaan proyeknya. Yang kedua adalah planning atau proses yang mana timnya itu menetapkan ruang lingkup, kemudian mendefinisikan tujuannya, kemudian merencanakan tindakan dan penjadwalannya proyek. Yang ketiga adalah executing, yaitu adalah proses atau dilakukannya aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Yang keempat adalah monitoring atau controlling, yaitu adalah proses yang dilakukan untuk meninjau perkembangan aktivitas proyek yang sudah dilakukan, atau mungkin nanti misalnya ada perubahan baik itu scope atau hal yang terkait proyek, itu biasanya ada di bagian monitoring dan controlling. Sedangkan di yang bagian kelima adalah closing atau bagian di mana proyek tersebut diakhiri secara formal. Selanjutnya, karena tadi sudah membahas tentang fase-fase, hal yang paling penting lain adalah mengenai project scope atau cakupan proyek yang akan dilakukan. Nah, masih menurut Pinto, project scope itu biasanya terdiri dari segala aktivitas kegiatan yang dilakukan selama proyek. Nah, baik itu berhubungan dengan kebutuhan sumber daya, sampai dengan kemungkinan hasil akhir yang uh, sesuai standar yang sudah ditetapkan. Nah, project scope itu memiliki 3 cakupan biasanya yang sering disusun gitu ya. Yang pertama adalah goals atau tujuannya itu apa. Yang kedua adalah constraint atau hambatannya dalam pengerjaan proyek itu apa. Sedangkan yang ketiga adalah limitation atau pembatasan scope atau apa ruang lingkup proyeknya. Setelah kita membahas tentang scope project gitu ya. Kita sekarang membahas tentang teorinya menyusun metode penjadwalan proyek. Nah, masih menurut Pinto, uh, penjadwalan proyek itu merupakan penentuan tanggal atau rencana jadwal yang dilakukan oleh tim proyek terkait aktivitas proyek guna memenuhi titik-titik khusus atau titik-titik pengerjaan uh, proses proyeknya. Nah, hal ini selaras juga disampaikan pada PMBOK gitu ya, buku yang membahas tentang project management. Penjadwalan proyek itu adalah output dari model jadwal yang sudah disusun oleh tim. Hubungannya adalah uh, terkait perencanaan, durasi, kemudian titik kinerjanya alur proyek, dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, dalam proses penjadwalan proyek itu biasanya menggunakan beberapa metode. Nah, metode yang saya ajukan ini dalam landasan teori ada 4. Yang pertama adalah bar chart atau Gantt chart, lebih umum dikenalnya. Nah, Gantt chart ini adalah membentuk batang jaringan waktu yang menghubungkan aktivitas proyek dengan penjadwalan dasar proyek yang sudah direncanakan.
Kemudian metode yang kedua itu adalah critical path method atau CPM. Dalam metode ini, penjadwalan proyek biasanya dibentuk berdasarkan jaringan aktivitas proyek yang logis dengan total durasi paling minimal atau total durasi pengerjaan proyek paling cepat. Sedangkan untuk metode penjadwalan proyek yang ketiga itu adalah Precedence Diagram Method atau PDM. Nah, dalam metode ini uh, tim penyusun penjadwalan biasanya membentuk diagram jaringan proyek berdasarkan urutan aktivitas dan anak panah. Jadi ketika satu aktivitas selesai, aktivitas tersebut akan menjadi pendahulu atau presiden dari aktivitas selanjutnya. Kemudian aktivitas tersebut yang berhubungan itu ditunjukkan oleh anak panah. Kemudian untuk metode penjadwalan keempat atau uh, yang akan saya jelaskan itu adalah Project Evaluation Review Technique, sering disebutnya dengan BERT. Ini adalah metode penjadwalan uh, metode penjadwalan waktu yang menggunakan tiga estimasi perkiraan penyelesaian waktu proyek. Nah, yang pertama penyelesaian waktu optimis atau waktu yang paling cepat gitu ya dilakukan, sedangkan yang kedua adalah waktu pesimistik atau waktu yang kemungkinan paling lambat dilakukan, sedangkan yang perkiraan waktu ketiga adalah most likely time gitu ya. Jadi waktu yang paling mungkin untuk dilakukan aktivitas proyek tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori constraint. Nah, pada dasarnya teori constraint itu adalah teori yang menjelaskan terkait setiap proses bisnis itu mengalami masalah gitu ya. Nah, masalahnya ini menurut teori of constraint yang diutarakan oleh Goldratt itu sebenarnya masalah yang inti. Jadi masalah besar itu biasanya disebabkan oleh masalah yang lebih kecil dan uh, cangkupannya itu sangat inti. Nah, uh, menurut penjelasan di buku Pinto, itu theory of constraint itu merupakan hal yang pasti terjadi pada sebuah sistem gitu ya. Nah, jadi jika sistemnya itu menghasilkan output yang bertambah secara terus-menerus atau justru malah tidak menghasilkan output itu biasanya menunjukkan jika sistem tersebut tidak ada constraint atau tidak ada hambatan. Namun secara umum setiap sistem itu pasti mengalami hambatan. Nah, jika sistem tersebut mengalami hambatan, masih menurut Goldratt gitu ya, ada 5 tahapan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang pertama adalah mengidentifikasi hambatannya, yang kedua adalah mengeksploitasi hambatannya, yang ketiga adalah subordinating sistem constraint-nya, yang keempat adalah elevate sistem constraint-nya, yang kelima adalah determine jika constraint-nya itu berhasil dikuak gitu ya. Kemudian jika tidak bisa itu akan prosesnya berulang kembali. Selanjutnya teori yang akan saya angkat adalah terkait sumber daya proyek. Nah, sumber daya proyek ini sangat penting ya dalam pertimbangan melakukan penjadwalan pengerjaan proyek. Nah, menurut Pinto dalam manajemen sumber daya proyek itu biasanya juga terjadi constraint atau batasan. Nah, batasannya itu ada 3. Yang pertama adalah sumber daya waktu, yang kedua adalah batasan sumber daya, bisa berupa sumber daya manusia atau sumber daya peralatan gitu ya. Yang ketiga adalah hambatan terkait campuran waktu dan sumber daya tadi. Nah, pada umumnya yang campuran ini adalah hambatan secara sumber daya, namun pada titik aktivitas tertentu ternyata juga memiliki batasan waktu pengerjaan sehingga disebut hambatan yang mix atau campuran. Nah, salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh uh, kontraktor atau tim proyek gitu ya dalam meng, apa, menyelesaikan masalah sumber daya proyek yang terbatas itu tadi, menurut Pinto itu ada 2. Yang pertama adalah resource loading atau sebuah konsep di mana menyusun jadwal proyek itu berdasarkan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas proyek tertentu yang pada titik aktivitas
tertentu juga. Nah, sedangkan untuk solusi yang kedua adalah resource leveling, yaitu penjadwalan aktivitas proyek yang disesuaikan berdasarkan batasan sumber daya yang dimiliki oleh uh, pengerjaan proyeknya. Nah, tujuannya adalah mengurangi fluktuasi penggunaan sumber daya yang tidak seimbang antara yang dibutuhkan dengan ketersediaannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kajian atau penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan menjadi pijakan untuk penelitian saya saat ini. Yang pertama adalah penelitian dari Anisha, itu terkait dengan analisis desain distribusi air, itu ada di India. Eh, Hasil penelitiannya itu adalah penggunaan sistem perangkat lunak EPANET menjadi dasar pembuatan desain jaringan sistem pasokan air yang lebih dinamis gitu ya, bisa menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Sedangkan untuk kajian penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitiannya dari IDIL terkait dengan studi pada distribusi air di di Banda Aceh gitu ya. Ini adalah penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kedua, ya, yaitu dari IDIL, itu terkait tentang distribusi air minum di Banda Aceh. Itu adalah penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi eh, mengukur antara cost of run atau kelebihan biaya, sedangkan variabel yang mempengaruhi dihitungnya itu adalah estimasi biaya, execution pengerjaan, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya yang di eh, penelitian tersebut adalah faktor yang paling dominan terjadinya cost of run itu adalah pada aspek penyusunan atau perkiraan biaya apa penganggaran biaya gitu. Jadi rekomendasi yang bisa dilakukan itu adalah kontraktor sebaiknya menyusun rencana penganggaran yang mempertimbangkan informasi tambahan seperti dampak inflasi, kemudian risiko proyek, sehingga estimasi biaya proyek itu dapat lebih akurat. Sedangkan untuk penelitian ketiga itu dari Yuliarti, dan penelitiannya berbentuk menggunakan metode kualitatif gitu ya. Penelitiannya menghasilkan uh, kesimpulan jika dari tiga pengerjaan proyek gondola itu yang mengalami perlambatan dari jadwal yang semula 133 hari, jika dilakukan penjadwalan ulang menggunakan metode CPM dan BERT, itu bisa memangkas waktu pengerjaan proyek sampai setengah. Jadi untuk CPM dia bisa menghasilkan penyelesaian proyek selama 55 hari, sedangkan untuk metode BERT itu penyelesaian proyeknya sampai 53 hari. Nah, pada slide selanjutnya, berdasarkan landasan teori dan juga penelitian terdahulu tersebut, kerangka penelitian yang ingin saya ajukan dalam tesis ini adalah dari awal, di titik awal gitu ya, dari Perumda Tirta Jaya Agung, kemudian saya mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen, kemudian pengumpulan data primer diambil menggunakan metode observasi dan juga wawancara terkait uh, kendala proyek gitu ya pada narasumber-narasumber, kemudian data sekunder dan data primer yang diambil itu dianalisis untuk diambil identifikasinya, proses perencanaannya proyek bagaimana, kemudian dianalisis selanjutnya untuk dijadikan bahan penyusunan perbaikan penjadwalan proyek menggunakan metode CPM dan resource leveling. Nah, di titik akhir penelitian itu akan menghasilkan kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya, untuk bab ketiga itu metode penelitian. Nah, secara umum penelitian saya itu berbentuk eh, menggunakan desain metode kualitatif.
dan dengan pendekatan deskriptif gitu ya. Jadi saya tidak mengajukan eh, hipotesis terkait kesimpulan sementara hasil penelitian karena saya bermaksud untuk mengidentifikasi setiap aktivitas proyek yang dilakukan oleh Perumda Tirta Jaya Agung di distribusi airnya. Kemudian bisa disebut deskriptif karena digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berada di seputar lingkup proyek tersebut. Dan jadi digunakan untuk apa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah diajukan di bab satu. Nah, jenis data penelitian yang akan saya gunakan itu ada dua, yaitu jenis data primer dan juga data sekunder. Nah, sehingga memunculkan konsep data triangulasi gitu ya. Hal ini digunakan untuk memvalidasi data agar mendapatkan kualitas mutu mutu data yang lebih baik. Kemudian untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu adalah observasi, digunakan untuk mengetahui hal-hal terkait kendala atau hambatan proyek. Nah, observasi ini dilakukan secara langsung di di kantor Perumda gitu yang ada di Tulungagung dan keberadaan peneliti itu juga diketahui oleh uh, lingkungan yang ingin saya observasi. Sedangkan untuk metode pengumpulan data yang kedua, saya menggunakan wawancara. Wawancara ini digunakan untuk menggali informasi terkait pengerjaan proyek. Nah, tujuannya itu adalah mencapai saturasi data yang lebih baik untuk eh, memberikan apa ya ke pengetahuan terkait proyek yang sudah dilakukan PDAM. Nah, wawancara itu akan dilakukan dengan partisipan beberapa. Yang pertama adalah direktur utamanya Perumda, yang kedua adalah kepala bagian umumnya Perumda, yang ketiga kepala bagian hubungan pelanggan, kemudian kepala bagian transmisi dan distribusi, yang selanjutnya ada kepala bagian perencanaan, eh, yang selanjutnya adalah kepala SPI atau Satuan Pengontrol Internal gitu ya. Dan yang terakhir adalah karyawan-karyawan yang berada di bagian transmisi distribusi. Nah, metode yang diambil adalah metode wawancara secara langsung atau sinkronus gitu ya dengan masing-masing individu partisipan. Nah, susunan pertanyaan yang akan diajukan itu semi struktur. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah spesifik, sedangkan nanti akan diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai uh, sesuai jawaban jawaban hmm, jawaban partisipan gitu ya untuk menguak informasi lebih jauh. Nah, untuk apa masing-masing wawancara itu alokasi waktunya kurang lebih 90 menit dan dilakukan di hari kerja. Sedangkan metode pengumpulan data yang ketiga itu adalah data sekunder dari kumpulan data yang tercatat gitu ya, baik untuk itu dokumen, laporan, dan arsip yang ada di internal dan juga eksternal perusahaan yang di sini adalah Perumda. Kemudian untuk metode analisis data yang sudah diperoleh, penelitian ini kemudian menganalisis data tersebut dengan dua alur. Gitu ya. Yang pertama adalah setelah mendapatkan data itu mengidentifikasi proyek perencanaannya, penjadwalan dan pengerjaan. Selanjutnya akan diidentifikasi lagi kendalanya atau kehambatannya, kemudian seperti apa yang ada di proyek. Eh, Pada alur analisis yang kedua itu adalah penyusunan perbaikan penjadwalan proyek menggunakan critical path method dan resource leveling. Nah, penyusunan perbaikan penjadwalan ini dikhususkan pada pengerjaan proyek selanjutnya yang ada di perumahan Geraha Tunggul Sari. Nah, sedangkan untuk profil kasusnya secara detail gitu ya, proyek yang dilakukan Perumda itu adalah proyek sistem perpipaan distribusi ukurannya menengah.
Jadi ukuran volume atau diameternya PPA itu menengah. Kemudian lokasinya ada di perumahan Geraha Tunggalsari yang fase 2 di Jalan Teratai, eh, Desa Tunggalsari, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Kemudian pengerja atau pemilik proyeknya itu Perumda sendiri, sedangkan waktu pelaksanaan proyeknya akan dimulai pada pertengahan tahun 2023 setelah pengembang proyek melakukan proses pembukaan lahan, gitu ya. Nah, sekian penyampaian proposal tesis saya. Eh, Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Eh, saya tutup presentasi ini. Semoga eh, menjadi penelitian yang baik dan juga penelitian yang bermanfaat bagi saya, bagi perusahaan, dan juga bagi pembaca secara umum. Sekian dari saya. Terima kasih. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Prof. Nurul dan juga Pak Novi Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.